Ya, oke. Eh, Mungkin lebih bijak kalau kita ulang lagi aja ya. Ya nanti dipercepat. Kalau misalkan masih ada waktu, ya kita coba untuk start ulang fiber yang kedua. Oke. Jadi langsung saja. Kemarin kita udah bahas ya, yang namanya itu adalah eh, klien seperti browser, ya, Postman. Nah, ini kan sebenarnya maksudnya Next.js ini ada di browser gitu ya. Jadi dia klien yang mengakses eh, apa namanya backend seperti itu ya. Nah, jadi nanti yang kita kerjakan itu adalah bagian backendnya gitu ya. Biasanya kemarin kalau kita misalkan dari sisi front end itu kan apa namanya ya. Jadi dari sisi apa namanya kemarin dari backend itu kan sebenarnya sudah terprovide ya kan. Itu sebagai contoh kayak misalkan kemarin apa namanya dari REST API yang sudah ada gitu ya kan. Misalkan contohnya adalah API Pokemon dan segala macam gitu ya, yang mana nanti kita bisa consume seperti itu. Nah, di sini yang kita kerjakan adalah menggunakan framework ya. Jadi Fiber API namanya nanti ya. Jadi framework itu apa? Framework itu adalah kerangka kerja ya yang biasanya dibuat oleh orang supaya untuk mempermudah development gitu ya, mempermudah development. Oke. Yang mana nanti REST API ini akan mengakses yang namanya database ya. Kayak data apa? Data user, data segala macam itu datanya pasti dari database. Jadi nggak ada lagi tuh istilah main data di in memory itu nggak ada ya, di variabel itu impossible, nggak mungkin sih ya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan mainnya di situ, sekalinya kita refresh ya, hilang datanya kan, balik lagi ya. Ya. Nggak akan tuh kita bisa membuat eh, membuat data, update data dan segala macam. Tentunya ini apa namanya, nggak cuma database ya, tapi bisa pakai JSON misalkan, gitu ya. Atau database-nya itu mungkin pakai database yang apa di tipenya ya, tipe misalkan tipe yang dokumen base ya, kayak contohnya MongoDB gitu ya, seperti itu, atau NoSQL maksudnya ya, NoSQL atau yang SQL. Oke, mari kita udah jelaskan di sini get apa ya, post, put, delete. Nah, gini, kalau saya gambarkan mereka ini sebenarnya kayak gini ya. Di sini anggaplah banyak yang ini endpoint ya. Jadi di sini namanya endpoint misalkan. Saya coba jelaskan di sini, ulangi lagi, endpoint. Endpoint itu apa? Endpoint itu misalkan kalau kita nulis begini, ya, slash products, gitu ya. Apalagi misalkan slash product. Habis itu slash users slash satu. Itu endpoint ya, kayak gitu. Nah, ini ada yang namanya method. Method. Dari metode ini eh, apa yang ada gitu ya? Get ya, get, post, put, habis itu apa? Fetch gitu ya, sama delete. Nah, ini sebenarnya standar ya. Nah, nanti di sini ada yang namanya handler atau controller lah ya. Mungkin kalau orang MVC bilangnya controller gitu ya. Tapi yang sekarang ngetren tanda kutip ya, itu disebutannya handler ya. Berarti berisi dengan apa codingannya, apa proses yang dieksekusi di situ. Nah, kalau dia bentuknya kayak gini, ya berarti ini. Misal, saya di sini produk metodenya get.
harapannya harapannya product/products dengan method get berarti ada proses apa? Proses pengambilan data produk di sini ya. Jadi di sini ada proses pengambilan data produk. Dalam artian banyak ya, banyak gitu ya, banyak. Ini artinya jamak ya. Data produk itu artinya banyak. Bukan single ya, bukan single. Beda. Nah, kayak gini ya, seperti ini, kayak gitu. Sekarang, kalau misalkan slash produk dengan metode post, apa harapannya? Harapannya adalah proses proses penambahan data produk gitu ya. Jadi ini gambarannya. Ada endpoint, ada metode nanti dihubungkan. Nanti setiap hubungan itu dia ada prosesnya sendiri-sendiri gitu loh. Dia ada prosesnya sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang oke, kita put udah tahu ya. Put itu adalah edit, ini juga edit. Jadi ini dua-duanya ini kemungkinan edit gitu ya. Cuman sebenarnya orang tuh pakainya salah satu aja antara dia put atau page ya, kayak gitu. Terus di sini ada delete. Oke. Sedangkan kalau ini, kalau ada kata slash satu, berarti kan ada detail di situ, ya kan? Berarti ini singular gitu. Berarti ini kita skip dulu ya. Jadi put pasti udah proses 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 update juga, proses delete. Nah, sekarang di sini kalau misalkan dia user dengan metode get ini, ya kan? Maka harapannya dia menampilkan proses proses menampilkan data user singular tertentu, detail. Nah, gitu. Satu aja artinya, singular, satu. Karena ada kata satu di sini. Yang ID-nya gitu. Yang ID-nya nah gitu. Ya. Nah, di sini biar bisa kebayang nih hubungan endpoint dengan metode. Artinya, kalau misalkan ada dua endpoint ya, bisa jadi bisa jadi ada 4 sampai 10 handler. Kayak nggak mungkin sih sampai 10 handler tuh kayak nggak mungkin ya. Dan bisa jadi banyak ya. Ntar dulu. Kalau misalkan satu endpoint aja, satu endpoint dengan metode yang ini macam-macam gini. Ya, bisa 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 4 atau 5 lah ya. Paling banyak 5, tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau 5. Soalnya metodenya kan nggak mungkin ya pakai semua nih. Put sama patch. Nggak mungkin. Pasti salah satu. Ya. Jadi kalau misalkan hubungan kayak gini nih, bisa jadi ada 8 handler gitu. 8 handler yang berbeda. Ya, pahami dulu di situ. Oke. Nah, setelah itu di sini, nah di sini coba saya ulangi lagi ya. Jadi ada REST API B, oke. Jadi saya buat di sini foldernya. Nah ini ya, REST API, REST API B06. Nah dari sini kita new file ya, main.go ya, main.go ya. Lalu di sini package. Sebenarnya kita coba kayak gini. Wait, oh iya benar. Di sini, nah ini ya, ini ada yang namanya open integrated dulu ya, sehingga di sini nanti kita bikin yang namanya go mode
Gomot, res, API, BE, 6 samain aja ya sama itunya, sama nama foldernya. Nah, Gomot init ya kalau nggak salah ya. Gomot init. Nah, itu ya, Gomot init. Nah, di sini nanti tinggal bilang kita mau apa ya. Kita mau install tuh Fiber ya. Go, get. Ini di pas aja, by the way sebenarnya. Nah, ini adalah GoGet ini anggapannya kayak misalkan kita kemarin udah saya bilang itu adalah package installer ya, package installer. Nah, ini ya. Jadi di sini awal kalian belajar yang namanya installer ya. Jadi package installer gitu. Kayak kemarin saya udah jelaskan kayak contohnya Node.js itu punya yang namanya npm JS. JavaScript ya, terutama ya. JavaScript atau npm itu punya JavaScript atau Node.js itu punya npm JS. Kalau Python punya PIP, ya PIP. Kalau Laravel punya namanya Composer, ya. Kalau apa lagi? PHP ya, by the way. PHP punya Composer. Eh, bahasa pemrograman lain itu apalagi ya? Ya itu ya. Jadi itu contoh-contohnya ya. Package ya, namanya package installer. Jadi kita nggak perlu lagi pusing gitu ya. Satu-satu ditambahin. Cukup menggunakan yang namanya terminal. Seperti biasa di sini kita bilang package main. Nah di sini ada ini kayaknya kecil banget ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada function main ya. Lalu di sini ada import ya. Di sini import eh, import hmm, ini fiber ya kalau nggak salah. Fiber, go fiber, fiber V2 ya. Go fiber, fiber V2. Nah, kayak gitu. Nanti di sini ada kita buat recipe secara ini. Ini udah belum? Ini karena belum dipakai ya. Obvious ya. Oke. Berarti di sini kita bilang add kayak gini. New nah ini ya fiber dot new ya fiber dot new kayak gini di sini app dot get ya di sini ada anonymous function ya nah di sini ada nah ini ini konteks ya fiber jadi ctx nah ini di sini dibilangnya c dot send kayak gini nah ini nanti ada eh, kalau send itu dia apa sih bisa chat JSON ya sorry lebih lebih enak JSON sebenarnya ya karena di sini nanti tinggal bilang fiber dot map udah tinggal di sini message apa gitu kan REST API golang golang with fiber ya lagi eh,
Ada kata error di situ ya, error. Jadi editornya bisa error gitu. Oh ini dia pakai. Nah, ini terus ini, nah ini ya satu endpoint. Ini artinya satu endpoint yaitu endpoint slash gini doang. Jadi itu kayak home gitu ya, kayak google.com slash slashnya itu gitu ya. Dengan metode get. Tentunya nanti bisa nih kita bilang app dot post bisa gitu ya. Oke, sebentar. Itu kenapa merah ya? Harusnya nggak masalah. Nah di sini baru app dot listen, eh boleh deh ini eh, 80 ya. Apa sih mereka? Bisa nge-return. Returnnya apa? Oh pakai return itu. Oke. Tapi di sini editor. Nah di sini nanti ada kayak apa namanya status ya harusnya. Coba. Oh, status nih. Statusnya dua status. Nanti nanti kita belajar status di sini. Nah di sini baru dibilang go run ya main dot go. Kalau dia baru ini terkadang kalau ada Avast ya dia jadi ke intercept sama Avast gitu. Jadi mesti ditunggu dulu dia. Kayak dijegal sama si Avast gitu. Dibilangnya virus. Karena si Golang ini dia kayak apa ya? Nah ini ya. Kalau di Windows itu kalau kalian punya Avast dijegal sama Avast karena dianggapnya virus. Dia dia sistemnya create executable di Windows gitu. Seperti itu. Ini udah jalan, tinggal kita klik aja portnya. Nah, ini bisa langsung muncul di sini. Ya udahlah, biar nggak bolak-balik gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahin nih, misalkan app dot post ya, post. Ini slash lagi deh, nggak apa-apa ya. Nah, ini function, anonymous function, C, tipenya adalah, ini namanya konteks sebutannya. Sebutannya konteks ya. Error, ya. Sini, terus ada return C dot status, di sini 200 01. Nah, itu kenapa kok ada 200 itu, ntar ya. Ini spoiler dulu nanti, biar kalian apa terbiasa lah. Kalau dia formatnya seperti ini harusnya gitu ya. Sets. Eh, bilangnya gini aja, data telah ditambahkan. Kalau gini, dia nggak bisa apa? Karena dia post nih, ya. Endpoint sama, tapi metodenya beda. Handlernya juga beda kan. Gitu. Nah, jadinya ini si dia ini, ya, kita nggak bisa tembak langsung ke sini, nggak bisa, gitu, ya, ya nggak bisa. Jadinya kita butuh yang namanya API management, ya, kayak tools untuk ngetes API, ya. Salah satunya adalah Postman. Nah, kalian bisa buka Postman. Kalau saya karena Postman itu terlalu berat ya, jadi saya pakainya alternatif yaitu adalah Bruno namanya. Jadi tambah aja di sini sama coba ditambah di
Itu di bentar ya. Eh, harus ubah. Ya ini tambahin aja. Nah ini nih ya. Nah ini ada yang kayak gini. Ini saya tambahin aja. Pull request ya. TTP. Nah sini namanya eh, Fiber ya. Fiber post. Di sini metodenya ganti jadi post di sini ya. Nah ini kalian sesuaikan kalau di Postman bagaimana gitu ya. Terus di sini HTTP localhost titik dua 8080 gitu ya. Langsung di create aja. Setelah di create ya harusnya tinggal di send aja nih. Ini di send pakai gini. Nah ini nih. Ah, metode top lawak. Wait, iya slash apa tadi? Nah, ini eh, apa namanya? Karena dia masih jalan, terus kita update gitu ya di pertengahan jalan dia nggak bisa dia. Sehingga mau nggak mau harus di bisa ngasih reload gitu. Nah, ya. Ini kontrol C aja. Nah, di sini ya jalanin gitu lagi apa? Wow, lagi gitu. Jadi masih begitu dia. Kalau sudah, ya, kalau sudah, berarti tinggal di, nah gini, ya. Nah, inilah yang membedakan eh, sebenarnya Postman sih atau apa ya, API management tuh kayak browser sebenarnya. Ya, sama aja. Cuman bedanya biasanya kalau browser itu dia nggak bisa mengubah metodenya ya, nggak ada fitur untuk mengubah metodenya gitu. Wait, contohnya yang di sini. Nah ini nggak ada nih. Dia secara kalau kita tulis di sini, ya udah apa namanya otomatis dia itu metodenya get, enter metodenya get gitu ya. Nah bedanya kalau kita bisa melihat halaman web seperti ini, artinya ya responnya dia berupa HTML dan JavaScript gitu. File HTML biasanya. Di mana dia di file HTML itu ada file JavaScript atau file JavaScript full gitu. Mana nanti dia JavaScript itu ntar diolah lagi sama browser atau sistem gitu ya. Kayak gitu. Lanjut di sini. Nah, ini ada ini ya tadi kita udah kasih tahu ada get, post, put ya seperti itu. Nah, ini contohnya API ya. Jadi harusnya ada kata API gitu biar biar jelas ya. Nah, ada yang namanya app group ya, app group. Nah, ini lebih bagusnya pakai grup ya. Jadi nggak satu-satu. Kalau gini kan satu-satu ya. Jadi kita bisa bikin app group ya. Kayak gini ya. Jadi di sini API API sama dengan kayak gini. App dot group ini slash API ya. Habis itu v1 sini ada app dot group ini langsung slash v1. Nah, API Pak, sah API ya. Nah, habis itu baru di sini v1 dot apa? Misal get get gitu ya. Get products ini. Kalau di sini kita tambahkan biasa apa handler ya. Ini sama lagi. Ini data produk misalkan kayak gini, ini sets data produk ini.
ya. Habis itu di sini ada data ya. Di sini kita langsung bilang misalkan name eh, apa namanya keyboard proses price. Hmm, bisa kayak gitu sih kalau dia nggak bingung. Apalagi misalkan ya ini sorry saya lupa lagi. Dia tuh kalau array ya sebentar. Itu ada yang namanya list. Oh, oh, oke. Ini kan produk ya. Ya. Jadi ya produknya berarti pakai gini. Type produk ya. Stroke ini. Habis itu ada yang namanya name string. Lalu sini ada price integer ya. Integer. Nah, berarti di sini kita tinggal tambahin sebenarnya. Eh, name. Oke, saya lupa sih. Coba kita lihat di sini map ulang slice ya, slice. Nah, dia kayak gitu. Ah, berarti depannya dia gini, gini, gini. Kayak gini. Ya, habis itu di sini produk habis. Berapa? Name price coba. Name, name. Kayak gini kan name. Mana harusnya di sini ada JSON name gitu. Habis itu apa? JSON, JSON price. Oh, oke. Bentar, bentar. Bisa kali ya, oke. Eh, Terus berarti ini name price. Tapi nanti JSON ya, nah ini tetap JSON ya, itu adalah kayak gini ya, bisa nggak? Oh, price, ini ya, sini adalah price. Nah, kayak gitu. Oke, ini katanya apa nih?
Ya, ini sebenarnya harusnya gede sih ya, biar bisa diakses gitu. Berarti kalau kayak gitu, ini harus lebih besar ya. Name, price. Tapi nanti dia kecil ya, di desainnya masih mana itu. Di desainnya ada alias di sini. Coba ya, misalkan di sini kita Ctrl C, kayak gini ya. Oh, coba ya. Berarti di sini ada slash API slash product. Ini langsung aja get, misalkan slash products. Oh, oh ada V1, sorry. Ada V1. Pak. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Ini JSON ya, lebih rapi ini. Foto produk. Seperti itu ya. Jadi nanti ke bawah-bawahnya, kalau misalkan V1 kayak gini, V1 slash produk, itu harus sebut dulu ini API, slash API, V1. Kecuali yang ini ya, yang atas ini nggak kemarin. Oke, lanjut lagi, apa namanya, ya, ada put, ada delete gitu ya. Nah, di sini, nah, ini dia kayak, apa ada get product, ada get product by ID, get product gitu ya. Ini sebenarnya handler ya. Jadi ada apa folder di sini nanti kita bikin satu folder namanya handler handler gitu handler nah, di situ di sini kita bilang folder misalkan produk dalam produk ini sebentar, masuk bisa di sini ini nggak usah jadi ini file aja di sini produk produk handler nah gitu. Nah lihat saat dibuat di sini package-nya handler karena foldernya adalah handler udah misalkan di sini kita bikin misalkan function eh, create produk gitu ya produk ya. Produk di sini tapi di sini masuk ya nanti di sini import dulu ini apa fibernya ya buat sebagai konteks jadi di sini import dulu import eh app home slash apa go fiber sini fiber habis itu di sini V2 ya nah di sini yang kita butuhkan adalah si konteks ya. Tipenya adalah CTX tipe CTX ini baru dipanggil di sini kayak gini udah di sini baru kita misalkan create produk itu tambah data ya ceritanya ya udah misalkan langsung aja c dot status nah biasanya kalau create itu statusnya 201 gitu ya 201 nah di sini baru bilangnya JSON biasa berarti setelah JSON tambahin di sini fiber dot net ya message-nya adalah uh, new data insert data produk insert gitu ya.
Udah, di sini datanya. Misalkan di sini kita bilang eh, name, name-nya begini ya. Hmm, motherboard, sus, terus B, di sini price, nah, terus. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada error, kenapa? Harusnya bisa sih. Apakah lab juga? Ini lebih besar, 100 besar. Nah, ya, jadi kalau misalnya di dalam dia fiber map lagi, gitu ya. Nah, nanti di sini dimasukin, jadi dipanggil ya si ini si product handler. Berarti caranya, yang kita bilang begini aja sebenarnya. Ini V1 dot post, kan dia nambah data ya, post. Nah, slash products, kayak gini ya. Habis itu dia dibilang dot, enggak. Nah, ini koma, function. Nah, ini nggak perlu nih dia bikin function anonymous lagi, kan tinggal import doang. Berarti caranya, dia tinggal bilang ini, yaitu adalah titik slash handler slash ini. Nah, ini kan nggak dipakai. Which is, langsung kita bilang di sini. eh Apa namanya? Create product gitu. Langsung di create product. Ini harusnya kita bilang, ini kan besar ya. Create product ini besar. Handler. Nah, ini handler. Nah, itu. Eh, wait. Can I just, kan dia udah ada di sini fiber C fiber. Nah, jadi ini udah dimasukin, harusnya bisa dong di sini. Oh, ini ada error nih. Ini nggak ada di sini error. Berarti ini error. Nah, ya, tipenya harus sama, guys. Jadi kita panggil, apa lagi nih? Apa kan? Oh, return. Oke, return. Sini return. Nah, ini sama ini, jadi harus ada return. Ya, return saya status. Nah, ini kenapa saya suka lupa return? Karena kalau di apa Node.js, saya biasanya pakai Node.js ya. Jadi biasanya nggak perlu pakai return sih. Dan ya, di sini bisa manggil. Jadi dia ini handler create product namanya di sini. Lalu produk handler ini dipanggil. Nah, ini. Jadi kayak gini, REST API, nama modul, baru di sini ada folder package. Dari folder package, kita langsung bilang di sini, v1 dot, v1 post dot post metodenya slash products ya adalah handler create product kayak gitu. Ya udah,
Tinggal kita panggil aja. Nah ini kan belum di ini ya. Coba kita balikin lagi. Nah ini harusnya kan dicari tahu ya. Ini gimana caranya supaya kalau kita edit dia langsung di, apa reloading ya, otomatis reloading gitu. Gitu. Oke. Nah di sini kita ya coba deh biar nggak ini get ya. Maksudnya. Ini post ya. Ini masukin sini ke URL-nya, terus di sini ada produk, Google, produk, post, Oke, ya. Udah, tinggal diginin aja, set. Nah, udah dengan data. Pada buat Asus, 2,5, ini message-nya adalah new data produk ya, eksekusi mungkin. Oke, seperti itu caranya. Kalau di ini bisa nggak ya? Nggak bisa. Ini kalau misalkan di browser ya maksudnya. Jadi ini dieksekusi di browser, yang ini nggak akan muncul. Karena kalau di browser saat dieksekusi, itu adalah metode get, bukan metode yang lain. Lalu apalagi yang perlu kita pelajari di sini, udah ada ini, ada out. Nah, ini ada middleware ya, middleware. Nah, di sini ada yang namanya middleware ya. Ini out middleware. Jadi middleware itu nanti di tengah sini, guys. Nih. Kenapa namanya middle? Karena di tengah. Nah, ini namanya middleware. Itu pasang di sini. Function juga sama ya, kayak gini juga ya. Sini harus ada error. Ini sama, cuman nanti dia ada next-nya gitu. Ada next-nya. Ini nanti tinggal di sini c dot ini return. Jadi ini handler kan ada API. Ini kan alamat endpoint-nya ya. Endpoint ini ada yang namanya middleware di tengah di sini. Nah, habis itu di yang paling terakhir itu adalah handler, handler sesungguhnya gitu ya, handler sesungguhnya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena yaitu ya, balik lagi, Fiber tuh dia mirip kayak Express. Ya, mungkin kalau ada orang yang belajar dulu belajar Node.js itu gampang banget pakai Fiber gitu ya, seperti itu. Nah, ini kayak gini ya. Dia bakal di tengah. Nah, misalkan kalau saya bilang di sini, misalkan di middleware ya, empty, ini ya, tentunya MFT-nya udah di import ya. Nah, ini. Nah, nanti kita bilang, misalkan this is middleware. Nah, jadi ini middleware ini kayak numpang lewat. Dia jalanin dulu middleware. Dia cek kira-kira perlu lanjut apa enggak ke middleware selanjutnya atau ke handler. Ya, middleware itu bisa lebih dari satu. Nggak cuma satu ya. Nah, kayak gini nanti misalkan kita coba di sini. Dan ingat biasanya middleware itu untuk authentication. Ya, maksudnya boleh nggak si user ya, itu mengakses data atau mengeksekusi handler ini gitu di situ. Ya. Ya, kalau misalnya kita uh, jalanin, Mbak, lalu belum disimpan, Pak. Pak.
Nah ini, oh ini dalam satu grup ya, Alvin Derwin. Cuman nggak, dia nggak ngasih tahu nih. Ini gue di sini apa. Oke, ini mungkin kita coba skip dulu ya. Ini belum tahu nih isinya apa gitu. Tapi kemungkinan sih bakal seperti ini sih harusnya. Ya, kayak gitu. Pun ini nggak jalan nih. Oke, jadi kita ngomong dulu harusnya. Nah, ini ya. Apa nih? Nah, kita hapus dulu coba. Wait, ini kenapa nih nggak bisa jalan? Sebentar, sebentar. Oke, buat ini.
Ya, kemungkinan tadi apa belum di kill ya portnya. Oke. Coba, nah ini berarti udah jalan ya. Cuman jalannya bukan di ini, bukan di sini gitu ya. Oke. So kalau kita bilang ini, kalau sini juga bisa jalan. Nah ini ya. Terus apalagi? Nah, yang middleware ya. Yang middleware. eh Aduh, kalau misalnya ini susah juga sih. Coba kill port 80 80. Kill dulu ya. Karena dia masih jalan. Kalau dia masih jalan percuma. Kalau misalnya kita ini kan ubah, ntar gimana cara ininya gitu, lihatnya. Ya. Nah, kalau udah di kill, kita coba jalanin di sini. Ya. Nah, ini udah jalan. Ya. Pasti nanti kayak gini kan. Nah, coba saya bikin lagi ya. Kali aja bisa gitu ya. Untuk middleware. Ini middleware untuk satu router ya. Satu router. Gitu. Sama lagi deh. Ini kayak gini. Habis itu di sini kita bilang return c.next. Ya, situ di sini kita bilang f next. Ini. Nah, setelah itu kita matiin. Kalau dia kayak gitu lagi kayak tadi, bisa jadi portnya belum di kill. Nah, ini udah jalan. Nah, nanti kalau saya eksekusi, ini di mana nih? Di get product ya. Di get product. Ini kan posting. Nah, ini kan harusnya get ya. Ini ini inilah ya. Nanti kalau kita skip ini kan ada nih produknya. Nah, ada tulisan doer itu maksudnya ya. Berarti artinya dia lewat sini. Nah, kenapa dia bisa lewat sini? Karena ada yang namanya ini next. Jadi setelah next baru dia eksekusi yang ini handler gitu. Ya, itu artinya dari middleware ya. Nah, middleware bisa ditempatkan di sini di grup bisa persatuan persatuan endpoint juga bisa. Gitu. Kayak ini kan ini persatuan endpoint. Gitu. Ini juga bisa di sini dengan ini middleware. Ya, seperti itu. Terus di sini eh, adalah query ya, query apa namanya dan body harusnya dan body. Nah ini ya, lihat di situ ada API slash product ID. Oke, di sini berarti kita bikin aja di sini ya, biar bersih gitu. Function get product detail detail C ini fiber
dot cpx. Ini kan. eh Sebentar, saya mau lihat dulu deh. Masih dua lagi. Nah, ini ada yang namanya params ya, params. Berarti di sini ada c dot params. Ya ini. Jadi di sini kita bilang misalkan ID begini. Ya. Nanti misalkan kita bilang return c dot status ini 200 ya. Ini adalah uh, JSON ya. Set sources get detail product. Tuh. Terus lagi di sini apa namanya data ya, data. Misalkan di sini ya udah, ini fiber lagi ya, fiber dot map lagi ya. Misalkan ID satu, sorry, ID adalah ID di sini ya, koma ya, nggak usah ada lah ya, jadi langsung ID aja. Oke, di sini get product detail, berarti dia masih dipanggil dong di sini ya, dia udah ada di sini, bilang di sini v1 dot get sini slash products gitu ya, slash titik dua ID. Nah, kenapa sih ada titik dua di situ? Oke, jadi gini, ada yang namanya parameter. Jadi sebutannya itu adalah parameter ya. Misalkan gini, slash API slash v1 slash product. Nah, API v1 dan product ini adalah static parameter ya. Kok disebut dengan parameter? Karena perbagian dari endpoint atau URL itu disebut dengan parameter. Gitu, ya. Jadi sebutannya eh, adalah static parameter, gitu ya. Static parameter, yaitu adalah API V1 dan products. Gitu. Nah, sedangkan angka satu itu bisa jadi ya, kejadian kita aksesnya adalah angka 2, angka 5, 6, 7. Bisa aja kan? ID kesekian, ID kesekian, ID kesekian gitu. Ya. Nah, karena ini bisa berubah-ubah, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, empat, bisa lima, enam, tujuh, gitu ya. Ini disebut dengan yang namanya dynamic para. Nah, sebutannya kalau di codingan dynamic parameter itu pakai yang namanya titik dua. Bisa ID, bisa bilang produk ID kayak gini bisa, nggak masalah sih. Ya. Jadi dynamic parameter adalah bagian segmen segmen dari parameter itu dia berubah nilainya, ya. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, empat gitu. Berarti ya. Nah, sedangkan statik kalau misalkan di segmen apa? Segmen satu
Dia API terus, terus static. V1 di segmen 2, V1 terus. Nah, itu dia adalah static. Ya. Nah, di sini ID, koma, handler, aduh, handler, get, product, detail. Sehingga kalau kita tambahkan di situ, oke, hello, ya. Habis itu tinggal kita lihat, ya, produknya yang apa? 34. Nah, kalau 34, ya, nomornya juga 34, gitu. Kalau misalkan 568, maka dia juga 568. Nah, itu maksudnya biar nunjukin bahwa ID yang ditangkap di sini adalah sama. Kayak gitu. Terus ada yang namanya multiparam ya. Ini sama aja sih sebenarnya multiparam. Kayak contoh misalkan produk ID, habis itu apa lagi ya kira-kira ya? Nah, nah, gini. Ya, misalkan dia apa? Kayak gini deh ya, ini contohnya sih. Ini slash user user ID misalnya. Ini bisa aja gitu ya. Nah, kalau kayak gini, maka di sini kita tinggal tambahin aja sebenarnya. Ini user ID sampai titik dua sampai dengan c dot harus. Di sini adalah user ID. Lalu di sini kita tinggal tambahin aja. Sama aja sih sebenarnya. User ID gitu. Ini kedua user. Nah, ini kayaknya dia kan dia angka ya. Menurut saya bisa nggak diganti number gitu ya? Mungkin bisa sih harusnya. Kayak contoh, kayak integer gitu ya. Integer, misalnya. Masalahnya sih. Nggak bisa ya. Gitu ya. Maksudnya pas yang nanti dicari tahu ya. Tapi ini kan dia jadi string ya. Atau bisa misalkan di sini S. Oke, gitu sih. Nggak mungkin. Ini kalau bisa kita bilang begini, error ya. Karena halamannya adalah string. Gitu. Ya, itu nanti kita cari tahu. Itu ya, ini. Bentar dulu. Lalu ada yang namanya query. Ya, nanti ada query, ada body sebenarnya sih. Seperti itu. Nah, query itu dia kayak gini. Misalkan saya punya contoh ya. Misalkan saya punya ini materinya ini deh. Oke, jadi ini apa namanya?
ada yang namanya query, ya. Nah, query itu lebih cocok kalau misalkan nih kayak query, ya, itu kan buat pencarian biasanya, gitu. Ya. Nah, biasanya untuk yang get, lebih tepatnya yang get. Jadi misalkan kita page ini ya, c dot query ini page. Terus di sini ada limit, misalkan ya c dot query. Terus ini limit. Nah, misalkan di sini ada keyword atau search gitu ya, search c dot query ini, ya. Nah, ini kita bisa isi nih. Jadi ini misalkan ya, bilang aja di sini query lah ya. Query, nah, ada di sini udah biasa filter lagi .NET gitu ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita eh, satu-satu ya. Biasanya page ya, page di sini page gitu ya. Limit di sini limit, limit koma search ini titik search gitu. Di koma lagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, biasanya untuk pencarian gitu. Biasanya untuk pencarian gitu. Sama pagination biasanya. Nah, cara penggunaannya itu kayak gini. Kita tambah misalnya ini get ini ya. Nah, ini bisa masuk diganti. Tuh tambahin di sini. Ini kayak gini. Tambahin http fiber search query ya, and pagination. Nah, ini kayak gini ya. Ini create dulu. Nah, ini kan dia normal ya harusnya. Nah, kayak gini. Tapi ini dimatiin dulu harusnya bisa. Oh iya. Nah, di sini cara menggunakannya query adalah pakai tanda tanya di sini. Ya, page sama dengan satu. M pakai M gitu, M di sini. Limit sama dengan 10 bisa di sini. M search sama dengan keyboard. Nanti tinggal di eksekusi. Sebentar. Ini harusnya ini. Oh, di sini salah salah. Bukan di produk ya. Salah salah. Nah, kayak gini. Nah, jadi gitu ya limit 10, page 1, search keyboard. Nah, ya, itu parah. Gitu. Nah, setelah itu ya ini ya ada Q di sini ya. Itu tadi search maksudnya ya. Sortnya apa dan sebagainya. Ada yang namanya body, request body. Ya, request body. Nah, jadi request body itu sebenarnya tujuannya itu untuk menambah data biasanya atau update. Ya. Jadi saya coba di sini bikin apa satu handler aja di sini. Namanya adalah update produk gitu ya. Di sini adalah update produk. Ya, update produk ini. C fiber dot ctx. Ya. Tentunya kalau update
itu kan hanya satu data ya, which is kita butuh yang namanya param ini, gitu. Param. Nah, sini langsung kita return. Ini saya ambil aja. User ID nggak usah. Sukses update detail. Nah, di sini. Update itu dia butuh body, ya. Dia kan metodenya bisa patch, bisa patch, bisa put, ya, bisa put, bisa patch. Berarti, misalkan kita bilang di sini, name titik dua sama dengan ini, c dot body ya. Ini benar nggak sih body? Bodynya kayak gitu ya. Oh, pakai body parser ya. Nah, bisa sih. Bisa kayak gitu ya. Bisa pakai body parser gitu. Coba deh ya. Sini jangan pakai body gini, tapi pakai body parser. Which is harusnya ada yang namanya type product request. Ini ya. Terus di sini ada slope. Di sini ada name biasa. Name string. Terus di sini ada apa? Price. Di sini ada integer. Ya. Lalu untuk ininya ya JSON saya lupa sih. Oh, dia pakai gitu, salah sih. Ini pakai backtick ya guys, tuh backtick ini JSON, backtick gua, baru begini, nih, nah gitu loh. Ya, ini price, ini JSON, itu ya. Oke, habis itu di sini kita tinggal bilang, ya kan, var, var, rect body, ini langsung dibilang request, eh, produk request ya, produk request, gitu ya, sama dengan c dot body parser, oh, oh, oke, oke. Benar ini benar. Cuman di sini bilang apa namanya? Ada error. Kalau misalnya error di sini c dot body parser ya, parser di sini adalah rect body. Ini main dan ya. Kalau di sini ya kalau di error kalau ini ya, maka dia bisa kita balik ya. Bisa tidak balik di sini. Nah ini ada return apa 400 gitu ya. Nah kayak gini. Oke. Nah ini ada 100. Tapi kalau misalkan nama nggak diisi sama harga misalkan ya, dan harga nggak diisi. Jadi di sini kita bilang if name dari terus dengan name gitu ya. Ya ini validasi manual ya.
Kalau dia sama dengan kosong, sini samain aja, nama harus diisi gitu ya. Nama harus diisi. Ini adalah yang pakai nama kosong, nama apa. Nah, ini bukan name ya, tapi price. Price, berarti di sini, ini adalah kalau dia nol ya. Kalau dia nol, price harus di sini. Nanti di sini juga ada name, ya, eh, koridor name, sini price. Di sini ada koridor price. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti update. Nah, ini update produk. Kita panggil lagi di sini. Ya. Di sini tinggal kita bilang v1 dot put. Oke, itu ya. Maaf ya. Ses produk. Oke. Nah, di sini adalah slash ID. Udah, ya. Namanya di sini handler produk. Oke. Habis itu kalau sudah, tinggal kita terus di sini kita coba tambahin lagi. Nah, ini ya. Ini disimpan dulu, tambahin, setelah ke update produk. Ini langsung di sini. Nah, put ya, put udah create. Nah, tapi yang kita isi di sini adalah nih body ini. Ini body, tambahin di sini JSON. Ini name, ya. Begini, kalau sudah disimpan dulu, baru habis itu kita eksekusi. Ah, ini belum jalan ya, belum. Di dalam, maka dijalankan dulu. Oke, seperti ini. Nah, sudah di-update ya. Nah, ID segini. Dari streaming, karena kita kasih ini, dan price-nya 2 juta. Begitu sih. Oke, oke. Seperti itu sih. Ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ngisi price, contohnya price ya, kita nggak ngisi, kayak gitu. Nah, waktu kita ini,
format JSON tidak valid. Ini nol deh, nol. Ini terus harus diisi karena nggak boleh nol. Ya, seperti itu sih. Oke, lanjut. Apalagi? Ya, jadi ini JSON request-nya kalau bisa pakai struct ya, jadi lebih enak gitu. Ini kan misalnya kalau kayak gini, nah ini nggak pakai struct ya. Yang pakai struct itu cuma yang produk doang tadi. Cuma kalau array dia nggak pakai struct. Ini juga sama produk request, tapi ntar harusnya ada respon ya. Kayak gini nih, respon ini, oh pasti ada message, ada data gitu gitu ya. Nah, setelah itu di sini kita belajar yang namanya status. Nah, ini kenapa 400 ya? Kenapa di sini 200? Ini cepet aja. 200 itu artinya oke kalau untuk get. Kalau get sama put sukses oke. Oke namanya 200. Kalau 201 itu created for sukses. Gitu. Nah, kalau dari sukses pakai 204. Kalau 400 validasi gagal, 401 not authorized, 404 not found, 409 konflik, email sudah ada. 500 server error. Itu ya. Itu tanda-tanda. Kalau kita udah tahu ya, biasanya kalau kita udah tahu yang namanya 404 itu adalah makro seperti itu. Oke. Ya, ini juga sama nih format respon ini. Pakai aja format yang ini ya, sukses, message, data, error. Ya. Lalu di sini ada yang namanya struktur, struktur apa? Folder ya, struktur folder. Nah ini eh, sebenarnya tadi kita udah bahas ya. Jadi nanti bagusnya itu ada yang namanya model di sini. Jadi ini handler, ini ada yang namanya model. Di sini, tadi kan ini handler model. Nanti ada yang namanya router. Sebenarnya kayak tadi nih, misalkan nih, ini jangan ada di sini harusnya, tapi harusnya ada di mana? Di model. Gitu. Ini tambahin di sini produk produk model, kan produk model. Dot pro kayak gini. Nah, yang kayak gini. eh Bisa sebenarnya kayak tadi ya, ada struct ya, kayak gini, type produk produk aja gitu ya, terus di sini struct kayak gini, habis itu di sini ada name, enggak, harusnya ada ID sih, ID, ya. ID itu adalah integer di sini, tulisannya itu adalah string, sini JSON name, ya. Habis itu di sini price, price itu integer ya, integer. Di sini adalah JSON price. Tentunya di sini ada ID ya. Ini produk handler, dia butuh dari model, which is kita bilang nama modul kita apa. Nah itu fungsi dari modul ya. Gomod ini nama modul gitu ya. Di sini kita bilang res API BE06 slash model. Setelah itu di sini baru kita bilang yang bagian, nah ini request ya.
Nah, ini kita bilang di sini models dot product sorry, bukan model, Pak. Model ya, model. Nah, gitu ya. Tawan di sini jadinya. Gitu. Apalagi eh, yang di sini dia butuh model ya. Sebentar. Kalau nggak salah ini ya. Nah, ini nih nggak usah nih. Jis ini type produk ini kan ada di model. Nah, nanti kita ambil lagi di sini. REST API BE06. Di sini model. Modelnya itu ada di tadi mana sih? Ini ya produk ini. Nah, ini bilangnya model dot product. Nah, dia kan butuh ID, which is di sini ID satu ya, satu gitu-gitu. Jadi tambahin aja sih. ID dua, disamain aja. Apalagi ya, itu ya handler sama model. Router itu sebentar. Kalau kita lihat di ini ya harusnya belum ada sih. Ya belum ada ya. Tapi handler tadi saya udah ini udah kasih tahu caranya. Ini ada model, ada handler, gitu ya. Cara manggilnya juga udah dikasih tahu. Setelah itu di sini adalah perut lengkapnya ya. Nah, misalkan delete ya. Yang tadi saya belum buat itu delete sih sebenarnya. Ya, yang belum saya buat itu adalah yang delete. Jadi di sini kita tinggal aja bilang satu dot delete. Dan delete. Slash product ini tinggal ID aja. Nah ini ya. Handler. Nah ini bukan create product tapi delete product gitu ya. Terus di sini tinggal kita bilang function delete product. Bible dot. Nah di sini ini param ya jelas param. Udah sebenarnya langsung langsung ini aja sih ya delete gitu kan. Returnnya status. Nah cuman yang kita pelajari tadi apa? Kalau delete dia statusnya kalau berhasil itu pakai kode 204 ya 204 ya sukses delete produk gitu ya delete produk paling ID-nya aja sih ya nggak usah name sama price gitu oke kayak gini udah nah setelah itu kita tinggal panggil kan ya di sini jadi delete produk oke udah Ctrl C di sini habis itu kita ini turun lagi di sini ya kalau update tetap ya kalau update sukses ya 200 gitu. Nah, ini di sini ya. Ini saya apa biasa seperti biasa lagi ya. Misalkan saya ceritain delete gitu misalkan ya. Ini tinggal kita bilang fiber delete product. Ini delete, tinggal klik di sini. Nah, habis itu ya udah tinggal di ini. Nah, ini kontennya. Oh, justru nggak ada iya, iya, oke. Karena no konten, jadi nggak ada nih. Lihat tuh dia nggak ada responnya ya, gitu ya, kayak gitu. Tapi ini udah berhasil tandanya, gitu ya. Seperti itu. Ya, ini kalian untuk tambahan ya. Jadi untuk membuat endpoint API seperti ini, kenapa sih bisa kayak begini? Bentuknya apakah harus kayak gini? Nah, itu ada yang namanya API naming convention. Ya.
Jadi ada standarnya, nggak boleh sembarangan, ya, gitu. Tidak membuat error, cuman lebih rapih jadinya API naming convention itu, ya, seperti itu. Nah, ini baca-baca aja, harus bagaimana sih penamaannya gitu ya. Oh, di sini harus jamak, kenapa gitu-gitu, ya. Resource hierarchy dan sebagainya. Nah, ini silakan baca-baca lah ya. API naming convention. Ini ya sebenarnya yang ini sih, ya, kayak gitu. Jadi eh, nggak boleh kita tuh apa ya, dari misalkan visa tuh customer slash user, ah itu nggak boleh. Kenapa harus ada slash user kan gitu ya, seperti itu. Kenapa ini seperti ini ya, segala macam. Silakan baca-baca sebagai standar, ya. Jadi nanti kalian kalau sebagai backend developer itu nggak sembarangan bikin endpoint gitu. Path-nya bagaimana jangan sembarangan. Harus apa, sesuai standar gitu ya. Oke, silakan diteruskan pekerjaannya. Ini ada apa namanya, eh, mini project, semua handler lengkap ya. Terus di sini ada cheat sheet-nya, ada fiber new, app post ya. Biar lihat deh kalau semua metode itu dia hurufnya besar ya. Gitu. Karena dia sebenarnya di dalam file lain gitu. Jadi di dalam file lain supaya bisa diakses gitu. Ya. Metodenya huruf P-nya huruf besar, D-nya huruf besar dan segala macam. Ada params, query, ada JSON ya, map ya, ada get, put, group. Kalau ada params ini ya, nah, urut param langsung integer gitu. Bisa tuh. Silakan kalau mau itu tambahin ya, eh, apa, API user, ada API to do's misalkan, coba-coba di rumah gitu. Kalau bisa sih ya coba pakai JSON lah ya. JSON, terus di sini ada, ini udah meeting ke-16 ya. Kemarin sebenarnya meeting 16 cuman udah ini ya. Eh Jadinya saya sengaja ulang lagi supaya kalian paham ya. Eh Kalau bisa sih mungkin videonya bakal digabung ya. Jadi kemarin sama hari ini bakal digabung kalau bisa sih. Ya, jadi udah sampai sini sekarang udah Fiber, sekarang Fiber 2 nanti ada GOM, ini yang terakhir adalah Docker. Oke, ada pertanyaan sampai sini by the way. Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kata hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang ya.